Mas, kok malah diam? Buruan buka dong kuncinya. Aku pegel nih, dia tadi nungguin. Hani merengek seraya mengelayut di lengan Daren. Daren merasa tak enak pada Jarana, hingga ia melepaskan tangan Hani dan dari tangannya perlahan. Jarana yang masih mematung, mendadak bergemuruh melihat pemandangan di hadapannya. Namun, ia berkata untuk meredamnya sekuat mungkin. Ia sadar Hani pun merupakan istri Daren, jadi sangat berhak untuk melakukan itu. Sebentar mbak, saya buka dulu. Jarana merogoh tas sling bag yang digunakannya, meraba kunci rumah dengan tangan gemetar. Setelah ketemu, Jarana buru-buru mencoba memasukkan kunci itu pada lubangnya. Namun, karena terlalu gemetar, kunci itu pun malah terjatuh ke lantai. Biar Mas saja yang buka. Daren buru-buru memungut kunci itu dan memasukkannya ke lubang kunci. Akhirnya pintu itu pun kini terbuka. Mari masuk mbak, ajak Jarana sopan pada Hani. Hani melenggang masuk gitu saja, tanpa membawa koper-koper yang masih berjajar teras. Loh, itu kopernya kenapa nggak dibawa masuk? Tanya Daren heran. Mas dong yang bawain, aku kan lagi hamil, nggak boleh angkat yang berat-berat. Lagian itu juga koper bekas mas sama Mbak Jara ke Tasik. Mas yang bawain, kenapa giliran koper aku nggak dibawain? Hani menjawab sambil merepet. Daren hanya bisa menghela nafas kasar. Ya udah, nanti aku bawain. Baru saja Jarana dan Daren sampai dari perjalanan jauh yang cukup melelahkan. Kedatangan Hani malah menambah lelah yang menderah. Di dalam kamar, Jarana duduk di sisi ranjang. Matanya menerawang dengan pandangan kosong. Daren yang juga baru masuk ke kamar merasa bersalah sekaligus sedih melihat Jarana. Daren pun duduk di sebelah Jarana. Maaf ya, ujar Daren pelan. Jarana terdiam. Bibirnya terasa keluh. Mulutnya enggan untuk membuka karena sesaknya dada yang dirasakan. Mas gak bisa nolak keinginan Hani. Dia itu keras kepala. Jika dia bilang A, maka harus A. Aku terpaksa menurutinya. Setidaknya sampai bayi itu lahir. Dan kembali berkata. Lagi-lagi Jarana hanya mematung. Mulutnya tertutup rapat, tanpa ada satu kata pun yang terucap. Ia masih belum bisa membayangkan bagaimana suasana rumah yang selama ini tenang dan nyaman kini harus berubah setelah kedatangan penghuni lain. Mas, itu koperku gimana? Suara Hani terdengar sedikit kencang. Daren melirik sekilas pada Jarana, kemudian bangkit dengan malas dan berjalan keluar kamar. Gak perlu teriak-teriak, aku juga bisa dengar, sahut Daren kesal. Habisnya, koper aku dibiarkan di luar. Gimana kalau ada yang bawa? Hani menatap tajam Daren. Gak akan, di sini tuh aman. Daren menjawab seraya berjalan keluar, membawa koper Hani satu persatu. Daren pun langsung membawa koper-koper itu ke dalam kamar tamu, yang diikuti Hani dari belakangnya. Mas, aku tidur di sini, tanya Hani. Matanya menatap keliling ruangan. Iya, di mana lagi? Jangan berpikir untuk tidur di kamar yang biasa ditempati Jarana, atau aku akan memintamu untuk segera meninggalkan rumah ini. Ancam Daren membuat nyali Hani sedikit ciut. Oh ya, bereskan kamar sendiri.
cuci baju sendiri. Kalau mau makan, masak sendiri. Darren melanjutkan kata-katanya dengan tegas. Mas, aku ini lagi hamil loh. Masa harus ngerjain semua itu? Kenapa kamu nggak ambil asisten rumah tangga aja sih? Kan enak. Isi pertama, Mas juga jadi nggak perlu capek-capek ngerjain semuanya. Tutur Hani. Darren terdiam sejenak, berpikir. Nanti aku bicarakan lagi sama Jarana. Aku mau istirahat dulu. Capek banget. Darren hendak berjalan keluar kamar, tapi Hani keburu mencengkram pergelangan tangannya. Kenapa nggak istirahat di kamar ini saja, Mas? Ini juga kan sekarang jadi kamar kamu. Hani mengelayut sambil mengelus dada kekar Darren. Aku butuh waktu. Darren melepas tangan Hani dan sedikit mendorong tubuhnya untuk menjauh. Darren pun segera keluar dari kamar itu dan kembali menutupnya. Hani langsung menggerutu. Kakinya dihentakkan di atas lantai. Ia pun berjalan kasar menuju ranjang dan langsung menjatuhkan dirinya di atas ranjang ukuran king size tersebut. Di kamar sebelahnya, Jarana sedang berbaring meneruskan pinggangnya yang terasa pegal. Di sisinya ada Darren yang duduk terpekur dengan rasa bersalah menggunung tinggi. Darren bingung bersikap, namun ia tak mempunyai pilihan lain karena Hani bersikeras tinggal bersamanya di rumah itu. Harusnya Zara tak perlu ikut lagi ke sini. Jarana tiba-tiba bersuara. Maksudnya? Darren langsung menoleh dengan kening berkerut. Iya, harusnya Zara tinggal saja di Tasikmalaya. Gak perlu ikut lagi ke sini. Jarana memperjelas ucapannya. Kenapa kamu ngomong gitu, sayang? Ini rumah kamu. Tentu saja kamu harus kembali ke rumah ini. Apa kamu tega ninggalin aku sendirian? Aku kamu tega ngebiarin aku hidup tanpa kehadiranmu? Darren menatap mata Jarana lekat. Ada luka dalam sorot matanya. Tapi sekarang, rumah ini bukan hanya milik Zara. Begitupun dengan Mas. Timpal Jarana membuat hati Darren tercabik-cabik. Tidak, rumah ini tetap milikmu sampai kapanpun. Begitupun dengan Mas, akan selalu jadi milikmu. Hani hanya sementara tinggal di rumah ini. Mas janji. Darren mengambil tangan Jarana, kemudian menciumnya. Jarana menarik tangannya dari pergelangan Darren, kemudian meringkukkan tubuhnya di bawah selimut. Pernikahan itu bukan main-main, Mas, yang bisa dilaksanakan dan diakhiri kapan saja. Apalagi sudah ada anak sebagai pengikat yang kuat. Jarana berkata pelan. Darren hanya mendengarkan sambil mendengus pelan. Ia benar-benar dilema. Mempunyai 2 istri tidak semudah yang dibayangkan. Kalau begitu, Mas mohon padamu, bersabarlah. Mas yakin kita akan menemukan pelangi suatu saat nanti. Pelangi yang cahayanya terpancar dan tak akan pernah hilang. Tutur Darren penuh pengharapan. Mas berharap kita bisa saling bergandengan tangan menghadapi semua masalah yang mendarah. Mas berharap tanganku selalu menggenggam tangan Mas ketika Mas butuh pegangan. Darren melanjutkan dengan sendu. Jarana tak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak. Dulu, awal-awal Darren akan menikahi Hani, Jarana memang sudah berusaha ikhlas. Namun seiring perjalanan waktu, seiring Jarana melihat keberadaan Hani di dekat suaminya, hati Jarana semakin melemah. Keikhlasan hatinya perlahan tergerus oleh ombak kecemburuan dan terkikis habis oleh luka yang kian hari kian menganga. Ternyata semua tak semudah bayangan.
Di luar, Jarana memang nampak baik-baik saja. Tapi di dalam, hati Jarana hancur, berantakan tak terbentuk lagi. Perlahan Jarana beringsut, kemudian duduk seraya melipat kakinya. Jarana menghirup nafas dalam sebelum memutuskan untuk kembali berbicara, mengurai rasa tak biasa yang bercongkol hebat di dadanya. Setelah keadaan hatinya sedikit longgar, Jarana memberanikan diri menatap mata suaminya yang sudah mengembun. "Tolong beri Jara waktu untuk menerima semua ini, Mas," pinta Jarana dengan suara bergetar. "Apa maksudnya, sayang?" Daren kembali membalas tatapan Jarana. "Untuk sementara, izinkan Jara untuk tinggal terpisah dengan Mas. Tinggallah di sini dengan Hani, hanya berdua, biar dia bisa membiasakan diri dengan semua yang ada di rumah ini." Jarana kembali melanjutkan ucapannya. "Tapi kamu mau tinggal di mana?" Daren menatap Jarana cemas. "Jarana bisa tinggal di hotel atau cari kontrakan sementara waktu," timpal Jarana senduh. "Enggak, Mas gak akan pernah setuju. Mas gak akan izinkan kamu pergi dari rumah ini sejengkal pun," saut Daren penuh penekanan. Jarana menatap Daren. Kedua mata Daren begitu berkabut dan penuh kecemasan. Jarana tahu hal ini pun sama beratnya buat Daren. "Kalau gitu, Jarana minta untuk tinggal sementara waktu di rumah Mama sama Papa," pinta Jarana. "Setidaknya sampai Jara bisa lapang dada menerima keberadaan Hani di rumah ini. Apa tidak ada pilihan lain selain kamu pergi sementara dari rumah ini?" Daren tanya dengan penuh pengharapan. "Misalnya, apa Mas punya pilihan lain untuk Jara?" Kini giliran Jarana yang bertanya, seraya menatap lekat manik Daren. Daren terdiam, wajahnya tertunduk karena dia pun sebenarnya bingung harus bersikap. Namun Daren tak ingin tinggal jauh dengan Jarana. Ia sangat membutuhkan Jarana. Bahkan sekarang, semua hal terasa sangat bergantung pada istri pertamanya itu. "Baiklah, kalau kamu memang mau tinggal sementara di rumah Mama, setidaknya Mas tidak akan merasa cemas jika kamu tinggal bareng keluarga Mas, bukan tinggal di tempat lain di luar jangkauanku," ungkap Daren akhirnya. "Terima kasih," ucap Jarana dengan suara bergetar. "Besok Mas antar," timpal Daren. "Tidak perlu, Mas. Kalau Mas nganterin aku, kasihan Mbak Hani di sini seorang diri. Jara mau minta dijemput saja sama Diana," tolak Jarana. Daren pun hanya mengangguk pasrah. Menjelang maghrib, Jarana tak kunjung jua keluar kamar. Padahal di dapur belum ada makanan apa-apa untuk makan malam. Hani yang sering lapar karena sedang mengandung, beberapa kali pergi ke dapur untuk mengecek makanan. Nihil. Hani tak kunjung menemukan makanan apapun. "Mas," Hani memanggil Daren yang baru saja lewat di hadapannya. "Kenapa?" Daren berbalik menatap Hani. "Kok gak ada makanan sih? Aku kan lapar," tanya Hani. Wajahnya meringis sambil memegang perut yang sudah ramai berdemo. "Coba buka kulkas, lihat ada apa di dalamnya. Kalau ada bahan masakan ya tinggal masak. Kan di sini belum ada pembantu, jadi harus bersedia terbiasa mengerjakan semuanya sendiri," jawab Daren tegas. "Tapi kan biasanya Mbak Jarana masak. Memang dia gak akan masak buat Mas. Mas kan suaminya," timpal Hani. "Aku juga suamimu kan sekarang ini."
Kenapa nggak kamu saja yang masak buat aku? Darren membalikkan kata-kata Hani, membuat Hani merasa kesal. Mas, aku lagi hamil loh. Hani merajuk. Masa keluar kota kuat tapi buat masak nggak kuat? Kan aneh. Darren kembali melanjutkan langkahnya, kemudian mengambil cangkir dan mengisinya dengan 1 sendok gula putih. Kemudian ia tambahkan air panas ke dalam cangkir itu. Terakhir, dicelupkan sebuah teh beraroma teh hijau. Darren pun membawa cangkir berisi teh itu ke ruang TV. Han, tolong ambilkan cemilan buat teman ngeteh. Tita Darren pada Hani yang memang sedang duduk dengan muka ditekuk. Kenapa nggak ambil sendiri sih, Mas? Hani menggerutu. Hani merasa sangat malas untuk bangkit dari duduknya. Katanya, aku juga suamimu, tapi diminta melayani gitu aja sudah malas. Timpal Darren. Iya, aku ambilkan sekarang. Hani bangkit dengan kasar. Lah, mau cemilan apa? Manis, asin, atau pahit mungkin? Asin aja. Ini minumannya kan udah manis, jawab Darren. Hani pun mulai mencari keberadaan cemilan itu. Ia susuri satu persatu setiap sudut ruangan di rumah itu. Mulai dari ruang makan, dapur, lemari dapur, hingga tengah rumah. Namun Hani tak kunjung menemukannya. Aku nemunya cuma biskuit. Hani meletakkan 1 kantong biskuit yang masih utuh di atas meja di hadapan Darren. Tuh, makanan ringan biasanya ada situ. Pilih aja mau yang mana. Darren menunjuk lemari kecil yang berada di bawah TV berukuran besar itu. Kenapa nggak bilang dari tadi? Jadinya kan aku nggak perlu muter-muter, jawab Hani jengkel. Kamunya aja yang nggak nanya, timpal Darren tersenyum miring. Mas gitu. Hani melipat kedua tangannya di dada, mukanya cemberut. Katanya mau tinggal di sini, berarti harus belajar untuk melayani aku. Harus membiasakan diri menjadi seorang istri, timpal Darren penuh penekanan. Setelah melaksanakan sholat maghrib, sebuah mobil berhenti di hadapan rumah Darren. Darren yang mendengarnya memicingkan mata, lalu mengintip ke arah luar dari balik gorden jendela. Sesaat kemudian, pintu pun diketuk. Darren yang memang berada di sana langsung membuka pintu. Diana, ujar Darren heran dengan kedatangan sang adik. Diana mau jemput Mbak Jarah. Diana masuk nyelonong gitu aja ke dalam rumah. Loh, bukannya minta jemput besok? Darren menyusul langkah Diana. Nggak tahu, Diana hanya ngikutin kemauan Mbak Jarah untuk menjemputnya sekarang. Sarut Diana tenang. Tapi, ayo Mbak sudah siap? Belum selesai, Darren melanjutkan ucapannya. Jarah keburu muncul keluar kamar. Tangannya menyeret koper kecil dan menenteng tas tangan. Hati Darren mencelos melihatnya. Ternyata Jarana benar-benar mau pergi meninggalkannya. Namun untuk menahan pun, Darren merasa tak berhak lagi. Akhirnya, Darren hanya bisa membiarkan Jarana melenggang pergi bersama Diana. Kenapa Mbak Jara pergi dari rumah ini, Mas? Tanya Hani yang baru keluar kamar. Apa gara-gara kedatanganku? Lanjutnya. Kalau iya, memangnya kenapa? Darren menatap mata Hani tajam. Ya, nggak apa-apa sih. Syukur malah. Jawab Hani santai, membuat Darren beram. Bukankah ini keinginan kamu? Membuat Jarana keluar dari rumah yang sudah tempatinya ini? Tebak Darren sengit. Iya, nggak gitu juga. Terus kalau Mbak Jara nggak ada, siapa yang membereskan rumah? Yang masak? Yang ngelakuin semuanya? Tanya Hani. Darren menatap tajam netra
hitam milik Hani. "Kamu?" timpalnya tegas. Darren pun langsung berlalu, meninggalkan Hani yang masih berdiri dengan muka melongo tak percaya. Malam semakin merangkak naik. Hani duduk dengan gelisah di ruang TV, menunggu Darren keluar dari kamarnya. Namun hingga mata Hani terasa kantuk, Darren tak kunjung keluar. Hani pun berinisiatif mengetuk pintu kamar Darren yang tertutup rapat. "Mas, buka dong, temenin aku tidur. Mumpung Mbak Zara nggak ada di rumah." Hani mengetuk pintu kamar itu perlahan. "Mas, aku kangen sama kamu. Aku sengaja loh pindah ke rumah ini, biar terus deketan sama kamu." "Mas, buka." Kali ini Hani mengetuk dengan cukup kencang. Namun, tetap saja, pintu kamar itu tak ada tanda-tanda untuk terbuka. Di dalam kamar, Darren pura-pura menulihkan diri. Meski sebenarnya suara ketukan dan teriakan Hani sangat mengganggu, namun dirinya tak peduli. Darren sedang ingin menyendiri. Dia hanya ingin ketenangan, dan ketenangan itu ada saat Zarana ada di sisinya. Sementara di rumah Aji dan Sarah, Zarana tidur telentang sendirian. Matanya menatap lurus pada foto pernikahan dirinya dan Darren. Zarana berpikir, sedang apa suaminya bersama sang madu di rumah. Bayangan-bayangan kalau sang suami sedang bercumbu mesra dengan istri muda membuat hati Zarana sebagai disayat sembilu. Nyeri tak tertahankan. Ia hanya bisa menekan dadanya untuk mengurangi sakit yang tak berperih. Aji dan Sarah pun mengerti keadaan Zarana, hingga kedua mertuanya itu menyambut kedatangan Zarana dengan tangan terbuka. Mata Zarana hampir saja tertutup saat ponselnya berdering. Lekas Zarana mengambil ponsel itu, kemudian menatap layarnya. Nomor tak dikenal. Siapa ya? Zarana menggumam sendiri, menatap deretan nomor yang baru saja menelponnya, namun keburu mati sebelum diangkat. Sesaat kemudian, nada pesan masuk. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Zarana pun membuka pesan itu. "Assalamualaikum Mbak Zarana, saya Cik Imas. Mau ngasih tahu, tadi sore ada orang yang datang menanyakan perihal rumah orang tua Mbak Zara. Apabila Mbak Zara ingin menjualnya, orang itu mau membelinya. Saya hanya menyampaikan, keputusan ada di tangan Mbak Zara." Zarana tertegun membaca pesan itu. Siapa orang yang akan membeli rumahnya? Dari mana orang itu tahu kalau rumah itu akan dijual? Bahkan diiklankan saja belum. Berbagai pertanyaan memenuhi isi kepala Zarana.